Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sinta, NIM 28920500097, Prodi Manajemen, semester 6, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Yang kita ketahui di sini adalah sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan liberty, equality, fraternity, kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Sekitar tahun 1848 juga muncul seorang pelopor yang bernama F.W. Raiffeisen, wali kota di Flemingsveld. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Dan tahun 1949, Helskut yang berasal dari kota Delitzsch mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan, pedoman kerja koperasi simpan pinjam. Pada awalnya mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak, namun mereka mampu membuktikan bahwa tokoh yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut yaitu yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka. Yang kedua, pengawasan yang sifatnya demokratis. Yang ketiga, bunganya terbatas yang bermodal dari sesama anggota. Yang keempat juga, sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Yang kelima, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang hasilnya asli, bukan barang rusak, palsu, ataupun KW. Yang kedelapan, anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Ada banyak kisah perkembangan koperasi di negara-negara lain yang menceritakan hal yang sama. Sebut saja perkembangan koperasi di Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Amerika, Jepang, dan Korea. Saat ini, koperasi semakin berkembang di negara-negara lain dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Hal itu terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya koperasi juga. Untuk perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1996, seorang pamong Prajapati R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priyayi. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh D. Wolfgang Westerhout, seorang asisten residen Belanda. De Wolfgang Westerhout sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan agar mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Nah, pada zaman Belanda, pembentukan koperasi belum dapat terlaksana karena yang pertama, belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi tersebut. Yang kedua, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Yang ketiga, pemerintah
Jajahan sendiri masih ragu-ragu mengajurkan koperasi karena pertimbangan politik yang khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik yang tujuannya untuk membahayakan pemerintah jajahan itu. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Nah, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya atau di Bandung sebagai ibu kota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda. Nah, Dr. HC atau Dr. Randes Muhammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi. Atas jasa beliau dapat memperjuangkan koperasi, beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dengan demikian juga tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk orang banyak. Fungsi dan koperasi dan perannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Dan dasar-dasar hukum koperasi. Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Modal penyertaan pada koperasi. Dan jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, koperasi produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi jasa. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. Nilai dan prinsip perkoperasian. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan internasional Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian atau kebebasan dan otonomi. Yang keenam, pengembangan pendidikan, pelatihan, perkoperasian, dan informasi partisipasi anggota dalam ekonomi dan kerjasama antar koperasi. Sumber modal koperasi. Adapun sumber modal koperasi secara umum diperoleh dari setoran anggota berupa setoran wajib atau pokok dan setoran sukarela, donatur atau hibah dari pihak yang memiliki kepedulian pada pengembangan koperasi, pemerintah daerah, penjualan obligasi atau dari pinjaman dari pihak yang dianggap layak, dan lainnya yang dianggap layak atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional, dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU atau sisa hasil usaha. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan tempat lain karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, koperasi jasa, memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain. Yang ketiga, koperasi produsen, membantu menyediakan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Yang keempat, koperasi simpan pinjam atau KSP. Koperasi ini didirikan atas dasar keinginan membantu para anggota untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan jika ia meminjamkan ke perbankan atau lembaga non-keuangan lainnya. Dan artinya koperasi simpan pinjam bisa menjadi alternatif solusi yang paling tepat dan cepat. Koperasi dan ekonomi kerakyatan. Koperasi yang telah lama dianggap sebagai suku guru ekonomi nasional karena koperasi dianggap sebagai basis kekuatan ekonomi rakyat, dan koperasi juga dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memperdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tujuan terbentuknya ekonomi kerakyatan agar bangsa Indonesia juga memiliki kemandirian ekonomi secara totalitas, dan itu pula yang diinginkan oleh Hatta. Beliau juga berkata, salah satu sisa kolonialisme yang menghambat kemajuan yang mesti disapu selekas-lekasnya ialah inferioritas kompleks, yaitu diri rendah. Rasa diri rendah itu yang ditanamkan dalam jiwa rakyat kita oleh penjajahan yang berabad-abad lamanya harus kita berantas sehabis-habisnya. Dan koperasi dianggap sebagai pendukung ekonomi yang tetap dan eksisi semenjak dahulu sehingga sekarang. Bahkan ketika krisis moneter di tahun 1997 atau 1998 dan menyebabkan berbagai usaha mengalami kegoncangan bahkan kebangkrutan, namun koperasi dan usaha ekonomi kreatif lainnya tetap bisa bertahan, termasuk mampu melewati masa-masa sulit. Dan kondisi kemajuan pada masa itu telah menginspirasi banyak pihak bahwa koperasi bisa menjadi salah satu contoh untuk dikaji serta diaplikasikan secara lebih komprehensif pada berbagai daerah di Indonesia.
Sampai di sini penjelasan saya tentang sejarah koperasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.